Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Arika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah mistis saya kali ini adalah berasal dari salah seorang sahabat saya bernama Anita, di mana Anita ini hampir mati diteluh hanya karena berebutan harta warisan. Jadi hati-hati ya untuk orang tua yang memiliki banyak warisan ya. Dia harus adil membaginya. Tidak boleh curang. Tidak boleh karena anak kesayangan dia dapatnya segini, karena anak yang tidak terlalu disayang dapat segini, itu tidak boleh. Karena apa? Takutnya kejadian seperti yang dialami Anita ini, di mana dia hampir mati diteluh ya karena berebutan harta warisan. Jadi Anita ini memiliki warisan yang cukup banyak ya, sekitar 4 miliar rupiah. Jadi Anita ini anak orang kaya ya, anak seorang pedagang yang kaya raya. Jadi orang tua Anita ini memiliki banyak tanah ya, banyak tanah, banyak rumah. Pada suatu hari, ayah Anita ini meninggal dunia. Dan tidak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, ibunya pun meninggal dunia, tanpa sempat menuliskan pembagian harta warisan. Jadi kedua orang tua Anita ini belum membagi-bagikan harta warisan, mereka sudah meninggal dunia. Dan hasilnya harta warisan mereka menjadi rebutan anak-anak mereka. Jadi Anita ini memiliki 4 bersaudara ya. Anita ini termasuk anak ketiga dari 4 bersaudara. Nah, saudara-saudara Anita ini saling berebut harta warisan. Mereka menginginkan bagian-bagian yang sangat banyak. Sedangkan orang tua mereka tidak menuliskan wasiat atau pembagian dari harta warisan tersebut. Pada suatu hari, Anita ini mengalami sebuah peristiwa mistis di mana dia sakit yang tidak ada obatnya. Dia sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak sembuh juga. Sudah di ronsen, dicek darah, di USG, semua di general check up, tetapi tidak ada satupun penyakit dari Anita ini. Dokter menyatakan kalau Anita ini sehat-sehat saja, tetapi badan Anita makin hari makin kurus. Dia tidak nafsu makan, dia sering mengigau, sering seperti orang kemasukan. Setiap kali dia makan, dia muntah. Jadi dia istilahnya udah sangat kritis sekali. Nah, bibi dari Anita ini sangat menyayangi Anita. Akhirnya sang bibi pun membawalah Anita ini ke orang pintar. Karena semua dokter dan rumah sakit sudah memberikan keterangan kalau Anita ini baik-baik saja. Tidak ada satupun penyakit di tubuhnya. Tetapi Anita merasa sakit. Pernah suatu hari Anita ini muntah darah. Jadi dia muntah bersamaan dengan darah. Setelah di ronsen dadanya, itu tidak ada apa-apa. Paru-parunya sehat, semua sehat. Akhirnya sang bibi, adik dari ibunya ini, mengambil inisiatif untuk membawa Anita ini ke orang pintar. Kebetulan di kampung mereka itu tidak ada orang pintar. Jadi sang bibi membawa Anita ini ke kampung yang sangat jauh, mencari orang yang betul-betul mengetahui tentang ilmu-ilmu magic. Setelah dibawa ke orang pintar, ternyata ketahuanlah kalau Anita ini diteluh. Akhirnya sang bibi berkata, siapakah yang meneluh Anita? Orang pintar tersebut mengambil sebuah baskom ya, yang diisi dengan air, bunga 7 warna, dan juga
disiram dengan darahnya ayam cimani. Setelah dibacain mantra-mantra, bunga itu ditebar dan terlihatlah siapa orang yang meneluh Anita. Anita kaget, bibinya pun kaget. Ternyata yang meneluh Anita itu adalah abangnya sendiri, abang pertama dari Anita. Kaget Anita ini. Dan sang orang pintar itu berkata, apakah teluh ini akan dibalikan kepada pengirimnya? Jadi ini sakti sekali nih orang pintar ini. Dia bisa membalikan teluh dari pasiennya kepada pengirim teluh. Tetapi karena Anita melihat kalau yang meneluh itu adalah abangnya sendiri, Anita tidak mau. Dia berkata, tidak usah, sembuhkan saja saya. Akhirnya orang pintar ini berkata, kalau Anita harus mengambil gulungan rambut Anita yang ada di dompet abangnya ini. Jadi rambut Anita itu digulung kecil-kecil, disimpan di dompet abangnya ini. Dan itulah 7 atau teluh yang dikirimkan abangnya Anita ini untuk Anita. Setelah Anita dapat rambut itu, maka Anita akan sembuh. Dan alhamdulillah dengan berbagai cara Anita akhirnya mendapatkan kembali gulungan rambutnya. Dan juga di dalam dompet abangnya itu terdapat juga foto dari Anita. Jadi Anita percaya sekali kalau Anita itu benar-benar diteluh oleh abangnya. Dan hampir membuat Anita ini meninggal dunia. Apakah ini karena warisan yang 4 miliar itu? Walau alam. Dan Anita pun berkata, pasti ini karena warisan yang 4 miliar. Karena menurut keluarga, warisan dari orang tua mereka harus dibagi sama rata. Dan rumah besar yang mereka tempati akan jatuh kepada Anita. Karena semasa hidupnya itu ibu dari Anita pernah berkata kepada adiknya, kalau rumah yang ditempati mereka, rumah besar itu jatuh ke tangan Anita. Dan abangnya mungkin tidak setuju. Jadi dia tega meneluh adiknya. Ini gara-gara warisannya. Warisan. Berebut warisan yang sangat banyak. Ternyata abangnya ini menginginkan rumah besar yang ditempati mereka saat ini. Jadi sangat sedih sekali ya. Karena harta warisan bisa membuat saudara menjadi saling bunuh. Jadi seperti itu. Diteluh ya. Alhamdulillah Anita akhirnya sehat. Dan tidak terjadi apa-apa setelah ditolong oleh bibinya. Akhirnya atas kesepakatan keluarga, total harta 4 miliar itu dibagi 4. 3,5 untuk 3 orang dan yang abangnya yang pertama mendapatkan 1,5. Lebih besar ya. Karena amanat dari ibu Anita kepada adiknya kalau rumah itu untuk Anita, akhirnya Anita pun mendapatkan rumah tersebut. Nah, dari sini kita bisa memetik pelajaran ya. Kalau sebagai orang tua, kita harus membagi sama rata harta warisan itu. Karena takut ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antara saudara kandung bisa menjadi musuh gara-gara harta warisan. Jadi ini kisah nyata ya. Kisah yang dialami oleh Anita sendiri. Akhirnya, karena Anita merasa tidak enak dengan abangnya, dan Anita mengetahui kalau yang meneluh dia itu adalah abangnya, akhirnya Anita memberikan rumah yang di tempatnya sekarang untuk abangnya. Dan abangnya menerima tanpa malu-malu lagi. Karena memang abang itu termasuk gila harta gitu ya, tidak seperti yang lain. Jadi Anita mengalah. Karena Anita berpikir, kalau seandainya dia tidak memberikan rumah besar tersebut,
dia takut abangnya akan terus menerornya atau akan melakukan teluh kembali terhadap dirinya sampai dia meninggal dunia. Jadi Anita merasa ketakutan, akhirnya dia menyerahkan rumah besar itu terhadap abangnya dan dia mengambil sedikit harta dari orang tuanya. Jadi si Anita ini mengalah, ya. Dia mengalah demi keutuhan saudara-saudaranya. Nah, kejadian Anita ini yang tahu cuma 2 orang, Anita dan bibinya. Karena mereka yang ke orang pintar tersebut. Saudara-saudaranya lain tidak tahu. Dan Anita yang sangat baik hati ini memendam apa yang telah dilakukan abang terhadap dirinya. Dipendam sendiri, hanya bibinya yang tahu. Karena dia tidak ingin saudaranya diketahui orang. Keburukan saudaranya diketahui orang. Karena bagaimanapun dia tetap kakak kandung dari Anita ini. Jadi Anita ini sangat salut sekali saya, ya. Dia begitu baik hati menutup rapat-rapat rahasia kebejatan abangnya yang pernah menelunya sehingga hampir mati terhadap orang lain. Dan dengan ikhlas memberikan apa yang diinginkan abangnya, yaitu rumah peninggalan orang tuanya kepada abangnya. Jadi dia ikhlas memberikannya. Jadi dia ingin hidup dengan tenang, ya. Dia ingin hidup dengan nyaman, tanpa dibayang-bayangi rasa ketakutan akan diteluh. Jadi itulah kisah, ya. Jadi sebenarnya harta warisan ini kalau tidak benar-benar dibagi rata, itu bisa menjadi kecemburuan sosial antar saudara, ya. Jadi harus dibagi sama rata. Dan baiknya kepada orang tua sebelum meninggal dunia harus memberikan warisan-warisan, wasiat yang bisa dibagikan terhadap anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak bertengkar. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.